tidak diketahui di mana, maka kita bisa ziarah kepada beliau seperti dikatakan oleh para awliya as-salihin di kalam Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Bahkan para ulama, para salihin yang tidak memungkinkan fisiknya atau waktunya untuk ziarah ke makam awliya yang di luar kota, di luar pulau, di luar negeri, beliau ya ja'alahu syakhs, sesuatu seperti dibikin seperti gubah gitu. Seperti kalau di Indonesia ini tapak tilas. Kita temukan tapak tilas Sunan Ampel, bahkan di Kabupaten Probolinggo ini ada tapak tilas Sunan Ampel, padahal kuburannya di Surabaya. Tapak tilasnya di sini dibuat seperti makam gitu ya. Yang penting tidak ada penipuan. Bukan ini makam Sunan Ampel lah. Tapak tilasnya mau dibuat seperti makam, dibuat seperti gubah, seperti Sayyid Abi Abdul Qadir Ba'bud dengan kota Tarim, kampung Tarimnya. Dia buat kuburannya Habib Abdul Haddad, persis Habib Abdul Haddad. Maka itu dilakukan oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, oleh para awliya as-salihin, dikutip oleh kalam Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, dan saya membacanya itu. Beliau membikinkan seperti itu dan dihadirkan ruh almarhum di tempat itu. Diziarahi, udah. Seperti ziarah di depannya, persis. Baca assalamualaikum ya sada, baca assalamualaikum ya ahlul kubur, baca ayat kursi, baca yasin, tahlil persis seperti di depan kubur. Nah, itu bisa diamalkan. Anda ingin ziarah Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, Anda buat seperti itu. Yang penting jangan ini Anda anggap sunnah. Ini amal awliya salihin dan tidak ada larangan. Arwahus salihin, arwahul awliya itu tayyar. Beliau itu keliling di dunia ini, enggak ada batas. Nah, ketika kita hadirkan roh mereka, mereka hadir. Ketika mereka hadir, kita ziarah. Dan ini yang dilakukan oleh ulama kita, ahli sunnah wal jamaah. Jika ada yang tidak setuju dengan hal ini, silahkan. Banyak mereka ziarah kubur aulia aja mereka nggak setuju, apalagi yang semacam ini. Yang jelas ada kuburannya itu dibid'ahkan, disyirikkan, apalagi yang semacam ini. Kita nggak bicara sama mereka, kita bicara sama saudara kita yang seakidah dengan kita, ahli sunnah wal jamaah. Silahkan Anda lakukan itu, maka Anda bisa ziarah aulia as-salihin dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari ceramah atau ceramahnya Habib ini ya, kita bisa menilai ya, dari apa yang diucapkan itu kita bisa menilai bahwa apakah ada hubungannya dengan semakin banyaknya bangunan-bangunan seperti kuburan palsu yang ada di Nusantara ini ya, dengan ceramah Habib itu. Karena Habib itu atau Habib Al-Muhdar ini mengatakan dengan jelas kepada jemaahnya untuk membangun bangunan seperti kuburan, dan kita bisa berziarah di tempat itu. Yang saya nggak habis pikir, yang saya tahu itu ketika kita berziarah itu ya ke kuburan, bukan ke bangunan yang seperti kuburan tapi tidak ada jasad atau mayat orang yang meninggal di situ. Seperti ini apakah bukan termasuk pembodohan? Karena kalau kita waras, kita diberi akal oleh Allah ya,
kita harus bisa berpikir dengan akal sehat, karena yang dikatakan berziarah itu adalah datang ke kuburan di mana orang yang meninggal dikubur di situ ya. Itu sudah menjadi umum di Nusantara ini. Tapi ketika bangunan-bangunan seperti kuburan itu apakah bisa dikatakan berziarah juga ketika kita mendatanginya? Dan yang di luar logika lagi, Habib Al-Mudar dengan jelas mengatakan ketika sudah membangun bangunan seperti kuburan itu, beliau mengatakan bisa berziarah di tempat itu. Nah, makanya di Nusantara ini kenapa kok banyak seperti kuburan-kuburan palsu yang bertebaran dan diziarahi oleh banyak orang? Apakah ini ada hubungannya? Ya, silakan adu mekanik ya untuk teman-teman semua di kolom komentar dengan sopan dan santun ya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.